Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, sudah saya sampaikan sebelumnya terkait manhaj salaf. Hal ini guna menerangkan apa yang ada di dalam kitab HPP bab iman. Amma ba'du fa innal firqata an-najiyata minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad bi anal alam kullahu hadisun. Bahwasanya amma ba'du, kelompok yang sukses itu dari golongan salaf semuanya bersepakat bahwasanya alam raya sifatnya baharu. Saya sampaikan yang dimaksud dengan salaf adalah generasi awal Islam, zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zaman saya, kemudian zaman setelah saya, dan zaman setelah saya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menambahkan generasi salaf bukan hanya berhenti pada tabi'in, tetapi juga tabi'in. Baik, apa bedanya antara salafi dengan salaf? Salafi dengan salaf. Saya sampaikan tadi bahwa terkait manhaj salaf itu sangat banyak. Di dalam urusan akidah saja ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Ahlul Athar, ya kan, Al-Mu'tazilah, ada Ahlul Haq wa Sunnah. Di dalam fikih itu ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ja'fari, Zaidi, Laitsi, Tobari, dan lain sebagainya. Jadi di dalam fikih pun sangat banyak. Ada yang mengatakan sampai 80 manhaj. Sehingga ketika kita mengatakan manhaj salaf, sesungguhnya kita berbicara terkait manhaj yang sangat banyak. Belakangan kita mendengar istilah salafi, yang mereka juga sering mengatakan kita mengikuti manhaj salaf. Sesungguhnya yang dimaksud dengan mengikuti manhaj salaf ini juga tanda tanya. Sesungguhnya mereka itu mengikuti manhaj salafnya siapa? Karena manhaj salaf itu juga banyak. Saya sampaikan tadi, manhaj salaf itu sangat banyak. Kalau kita lihat sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sebagai salafi atau pengikut salaf, maksudnya mereka itu adalah pengikut Imam Ibnu Taimiyah dan atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan mengikuti para ulama salaf. Kenapa demikian? Karena ketika mereka mengatakan ikut manhaj salaf, itu sesungguhnya adalah mengikuti manhaj yang diletakkan oleh Imam Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab, bukan manhaj yang diletakkan oleh para ulama salaf. Karena ketika kita menyatakan mereka ikut manhaj ulama salaf, apakah mereka itu ikut Mu'tazilah? Kan tidak. Apakah Syiah? Apakah Khawarij? Secara fikih juga ikut siapa? Ya kan? Jadi jangan dikatakan bahwa manhaj salaf itu satu. Manhaj salaf itu sangat banyak. Sehingga ketika kita mengatakan saya ikut manhaj salaf, harus jelas ikut manhaj salaf yang siapa? Secara fikih itu Hambali, Hanafi, Syafi'i, Laitsi, Tobari, Zaidi, atau siapa? Secara akidah itu ikut Murji'ah, Syiah, Khawarij, kemudian Ahlul Haq wa Sunnah, Mu'tazilah, atau siapa? Kan begitu. Jadi ketika mereka mengatakan saya ikut manhaj salaf yang mana? Ternyata setelah kita teliti, mereka itu yang dimaksud dengan ikut manhaj salaf adalah ikut manhaj yang diterangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sesungguhnya bukan golongan salaf, tetapi golongan kholaf. Karena Imam Ibnu Taimiyah itu kisaran tahun 600 sekian Hijriah, bukan tahun ke-1 Hijriah atau 100 tahun pertama Hijriah atau 200 tahun Hijriah atau 300 tahun Hijriah, bukan, tetapi kisaran tahun 600 sekian Hijriah. Jadi bukan salaf lagi. Ibnu Taimiyah itu adalah kholaf. Sehingga di sini kita sampaikan, dan jangan sampai terjebak ketika ada seorang yang mengatakan saya mengikuti manhaj salaf. Maka jika ada yang mengatakan demikian, sesungguhnya umumnya mereka adalah mereka yang mengikuti manhaj Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah ada perbedaan manhaj antara salafi dengan para ulama salaf? Tentu banyak sekali terjadi perbedaan. Salafi atau manhaj salaf yang diletakkan oleh Ibnu Taimiyah itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh manhaj salaf sebelumnya. Dia adalah manhaj yang independen, yang berdiri sendiri. Dia bukan Mu'tazilah,
dia bukan Syiah, dia bukan Khawarij, dia bukan Ahlul Haq wa Sunnah, maka dia adalah Salafiyah, ya kan? Atau Wahabiyah. Jadi dia sendiri. Bukan Asy'ari, bukan Maturidi juga bukan, Hambali juga bukan. Karena Imam Ibnu Hambal itu secara akidah jelas dia sebagai imam madhab. Kemudian secara dia secara akidah itu menggunakan tauhid dan tidak banyak mempunyai teori-teori ataupun tidak banyak bergelut di dalam ilmu akidah, tetapi beliau lebih konsentrasi ke dalam ilmu fikih sehingga beliau terkenal dengan ahli fikih. Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Ahmad bin Hambal ini lebih dikenal sebagai ahli fikih. Beliau itulah fuqaha, bukan seorang mutakalim atau pakar akidah. Sehingga di dalam urusan akidah tidak banyak berbicara, kecuali beliau terkenal karena terkait dengan khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, maka oleh beliau ditolak dan beliau sampai dipanggil oleh penguasa dan diminta untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal menurut Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu bukan makhluk karena itu sifat Allah. Sehingga beliau dipenjara, beliau dicambuk, beliau disiksa dan lain sebagainya. Disinilah kemudian Ahmad bin Hambal ini sangat terkenal, sangat ternama. Terkait dengan sifat Allah, beliau jelas menggunakan sistem tafwid, bukan itsbat. Tafwid itu mempercayai ataupun melihat lafal-lafal kata-kata itu sebagai kata-kata saja, tetapi maknanya itu bergantung kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah, tidak mempunyai keyakinan, kepercayaan terhadap makna zahir. Ini adalah tafwid, dan yang dilakukan oleh Ahmad bin Hambal adalah tafwid, bukan itsbat. Dan Ahmad bin Hambal tidak mempunyai teori komprehensif yang sangat lengkap terkait dengan akidah. Sementara itu Salafi itu lebih telah merumuskan kalam sendiri, diantaranya adalah dengan terkait ayat mutasyabihat dengan isbat. Kemudian dari tauhid juga dibagi menjadi 3. Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Tidak ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah membagi seperti ini. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan manhaj salaf yang sering kita dengar saat ini sesungguhnya adalah manhaj independen, manhaj yang mengikuti Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab, bukan manhaj salaf yang berasal dari generasi awal dari sahabat, tabi'in atau tabi'in. Yang ikut manhaj salaf itu, yang sesuai dengan manhaj salaf itu sungguhnya adalah generasi awal, itu Ahlul Haq wa Sunnah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Mereka sungguh masuk di dalam generasi salaf karena Imam Asy'ari lahir tahun 260 Hijriah, sementara Imam Ibnu Taimiyah tahun 600 sekian Hijriah. Apalagi Muhammad bin Abdul Wahab lebih belakang lagi. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.